Halo teman-teman, ini aku mau ngasih info kepada kalian nih loh. Mio ini bisa dijadikan motor listrik. Nih, ini contohnya nih. Ayo maju mas bro. Nih, nah ini adalah motor listrik. Oh, tapi dari Mio. Nah, pengen tahu cara bikinnya, berapa habisnya? Ayo tanya-tanya kepada pemiliknya. Okay, let's go. Ini sebenarnya Mio apa mas? Mio Sporty M Dari Mio Sporty M3 ya, M3. Oh gitu. Ini sudah dikonversi menjadi motor listrik. Enggak, coba lihat baterainya. Nah, ini berarti sudah tanpa mesin ya? Mesinnya udah tanpa mesin, cuma saya masih menggunakan sistem gearbox. Masih Di menggunakan bagian sistem belakang, gearbox. Ya, di sini gearbox tetap saya gunain. Di mesin saya menggunakan sistem puli untuk memutar roda belakang, yang itu dinamonya pas berada di depan. Berarti dinamonya di dalam mesin. Di dalam mesin, di dalam kroas saya bobok. Terus diganti dinamo. Ya. Dinamo pakai berapa? Dinamo 60 volt 3000 watt tipe mid drive. Mid drive 3000 watt. 3000 watt 60 volt. Terus akinya? Akinya saya pakai baterai lithium. Lithium 60 volt 50 ampere. 50 ampere. Ya. Lithium 50 ampere. Berapa volt? 60. 60 volt? Ya, 60 volt pas. 60 volt 50 ampere. Ya. Gede berarti ya. Sampai pernah nggak kecepatannya berapa? Kecepatannya maksimal kalau pakai speed 3 di 70. 70. Ya. Untuk sekarang dari Nusa Dua saya ke sini saya pakai speed 2. Kecepatan maksimalnya itu ada di 50. Dari Nusa Dua ke sini pakai speed 2 aja. Ya. Nggak pernah diganti? Nggak pernah, biar irit konsumsi baterai. Ya itu dah. Itu kecepatannya berapa? 50. 50 ya? Ya. Kalau pakai 3 pernah nggak? Pakai 3 pernah, dari pulang dari kampus sampai di Nusa Dua saya pakai speed 3 itu posisinya ada di 70. 70 rpm. 70. Ya. Terus ini membikin seperti ini. Ini emang kegiatan kampus atau emang inisiatif sendiri nih? Ini inisiatif sendiri. Kebetulan saya waktu ini ada ujian tugas akhir, ujian TA, yaitu saya mengumpulkan 3 judul ke rumah dosen. Judul yang pertama mesin pencacah, yang kedua motor listrik. Nah, yang di ACC itu motor listrik. Motor listriknya ini? Ya. Akhirnya terus pakai Mio-nya ini punya sendiri atau? Punya sendiri. Punya sendiri. Berarti semua modal sendiri? Modal sendiri. Oh, ini sebenarnya untuk mata kuliah? Bukan mata kuliah, kayak ujian tugas akhir. Ujian tugas akhir, membuat alat. Kuliahnya jurusan apa? Teknik mesin, Pak. Oh, alat teknik mesin. Ya. Nah, ini pakai apa ini? Pakai kontrolernya Yalu. Yalu? Ya, Yalu. Kontrolernya Yalu. Kontrol ini kan pakai ya, watt ya? Enggak, pakai watt enggak? Enggak usah ya? Pakai watt. Pakai watt kan? Ya, pakai berapa? Watt 3000 juga. 3000 juga. Oh, disesuaikan dengan motor listriknya. Motornya. Ini satu paket motor listrik sama kontrolernya. Oh, berarti beli satu paket. Sudah dapat ini juga? Ya. Sampai berapa? Itu waktu ini beli harganya di kisaran 6 juta. 6 juta? Ya. Terus ini beli apa rakit? Ini baterainya. Beli rakitan. Beli rakitan? Berapa? 5 juta. 5 juta? Terus ini MCB-nya mereknya apa? Yang biasa apa yang tuh? Yang biasa. Yang biasa ya? Nggak pernah lepas? Nggak pernah lepas? Nggak. Belum sih, belum pernah ngelepas. Nggak, maksudnya tiba-tiba pas jalan lepas? Oh, nggak pernah. Nih. Ini Mas Bro. Namanya siapa? Lupa aku. Bom. Ya. Nah, Mas Bom ini punya sepeda Mio yang nggak dipakai ya. Kemudian dia punya tugas akhir untuk kampus. Kemudian dia membuat barang motor listrik. Nah, Mio-nya dipakai motor listrik ini. Dia biar cerita habis berapa, modalnya itu loh berapa ya, motornya berapa, anunya berapa, sampai berapa hari ya, kayak itu. Biar cerita nanti ya. Gimana Mas ceritanya ini? Spesifikasinya ceritakan kepada ini pemirsanya Alan Kribo. Ya, siap. Untuk motor listrik Mio. Ya. Oke. Ya.
Siap. Lanjut yuk. Yuk. Apa aja? Untuk harga controller sama motor listrik, mungkin motor listriknya nggak bisa kelihatan ya? Ya, di dalam. Motor listrik posisinya ada di dalam. Nah, itu kisaran harga saya beli di kisaran 6 jutaan. 6 juta. Ya. Itu controller sama Motor listrik. terus Untuk baterai, baterainya saya beli di kisaran harga 5 juta, 5,5, 5.500. Inverter untuk pembagi arus listriknya saya beli kisaran harga 200-an. 200. MCB di kisaran harga 80-90 ribuan lah. Ya 100 lah ya. Ya 100 kita bulatkan. Berarti Untuk- yang apa lagi? Oh itu ya. Untuk di turtle, di gas saya beli di kisaran harga 200 200 ribu. fungsinya apa? Ini untuk baterai. Oh baterai, Ya. baterai. Bukan kecepatan ya? Bukan. Oke. Ini berarti kondisinya masih 61,6%. persen. Oh ya. Ini masih fungsi? Ini masih nyala. Kalau motor listriknya, motornya ini dikendarai, ini Nyala, masih ini kan nyala. sana ya? Ya, ada di gearbox depan. Oke. Berarti Ini yang dirubah cuman mesinnya aja ya? mesinnya aja. Kalau ini nggak ada yang Untuk rubah kan? komponen dalamannya semua sama. Oke. Terus ini tadi Mas ceritakan ini pakai apa? Ini pakai puli. Puli? Ada di dalam pakai panbel. Panbel. Puli ukuran bagian 27 mili. Pulinya. Berarti menyambung ke depan sana. Nyambung di motor listrik Panjang berarti ya? Panjang, pakai Sama panbel. dengan sama dengan Sama kayak sistem CVT. Sistem sama. CVT sama. Panjangnya sama. Sama. Oh. Ini saya pakai yang dipakai di sini masih pakai sistem gearbox. Gearbox dalam, gearbox CVT dalam. Oh, yang di CVT. belakang. Berarti kalau CVT-nya bunyi ya tetap ganti ya? Iya, tetap. Berarti kan ini yang diganti cuman mesinnya aja diganti listrik gitu. Ya. Kisaran habis berapa, Mas? Kalau saya totalin tuh kisaran habis di 30. 30. Ya. Motornya? Motornya tuh saya beli di kisaran harga 5 jutaan dulu. Mio-nya ya? Ya, motor Mio-nya dulu. Mio-nya 5 jutaan. Terus mengganti ini Untuk biaya konversi bubut di bagian kopnya, saya menghabiskan biaya bagian 1,5 juta di bubut ini dalamannya. Terus totalnya ya perkiraan habis berapa ini satu Mio? Kalau satu Mio bagian habisnya 35-an lah. 35-an. 35-an sampai harga motornya. Maksudnya harga motor plus semua listrik. Plus total udah jadi. Oh, ya. Berarti ini misalnya ada orang custom itu. Ya. Berani ya? Ya. Karena ini udah saya jadiin sebuah pelajaran, kesalahan di mana. Udah ya? Udah. Waktu ini kan sempat pakai sistem CVT. Saya pakai bagian motor listriknya saya taruh di depan. Mungkin nggak kelihatan ya. Awalnya motor listriknya mau tak masukin di dalamnya ini. Oh, udah dipecah itu ya? Udah. Nah, nggak muat, nggak boleh sama apa? motor listriknya hadap ke kanan. Saya isiin gear di sini untuk muter motor listriknya. Baru dari putaran motor listrik saya transfer ke CVT depan. Tapi nggak bisa? Nggak apa bisa, terlalu... cuma RPM-nya terlalu banyak yang terbuang. Karena dia harus muter CVT depan terlebih 2 kali dahulu. ya? 3 kali kerja, CVT depan, baru CVT belakang. CVT belakang tuh harus di kayak apa namanya? Di bagian CVT belakang itu kan ada pir. Pirnya itu harus ditekan, di kopling gandanya itu, baru dia roda mau berputar. Oh gitu. Kalau nggak kopling gandanya itu ditekan oleh sama pir itu, CVT-nya nggak bakalan mau berputar. Oke. Berarti semua ini nggak ada yang rubah sama sekali ya? Nggak ada, bodi-bodi? cuma ngubah mesin. Terus ini pernah nggak ketemu Pak Pol gitu? Untuk ketemu Pak Pol pernah sih. Terus? Tapi siap alasan pakai, dia bertanya tentang motornya ini. Motor ini kok nggak isi plat? Saya bilang ini motor dari hasil ujian Pak. Oh, Untuk karya kampus. tugas akhir ya. Oh, terus nggak bermasalah? Nggak. Bahkan diberi dukungan penuh sih. Oh gitu. Oh ya. Oke. Spesifikasinya dari Mas Bonbon, motor Mio dijadikan
listrik ini sebuah inspirasi untuk pemuda-pemudi, untuk orang-orang Indonesia nih khususnya, tapi bisa juga untuk orang-orang luar. Tapi di luar, orang luar itu juga banyak yang pinter. Jadi ini inspirasinya untuk mengurangi atau menghemat ya, menghemat BBM ya, bener kan? Bener. Nah, tapi kendalanya sekarang itu masalah aturan. Aturan dari sononya ini yang agak ruwet sedikit. Jadi kalau konversi ini ada aturan baru itu bisa melanggar undang-undang dan ada dendanya, yaitu 24 juta. Nah, tapi kalau tugas kampus ya nggak masalah ya, ini untuk belajar. Nah, misalnya mau mengembangkan seperti ini, itu kalau resmi ya harus izin-izin seperti itu. Terus ini selanjutnya mau diapain? Mau gimana atau mau merancang apa? Kalau ide saya sekarang sih lebih pengen itu merancang tentang bagaimana motornya ini biar lebih efisien sih. Kalau ini kan masih kayak masih banyak komponen-komponen yang belum ada gitu mungkin ya. Sekarang saya mau ada penambahan dan bentuk. Dari bentuk mungkin saya akan rubah. Yang saya ambil di sini cuma rangka dalaman aja, bodi dalam aja. Oh gitu. Untuk bodi-bodi ini mungkin akan saya custom juga nanti. Oh gitu. Tapi ada nggak niat atau setelah kuliah itu buka sebuah bengkel apa untuk supaya berguna untuk masyarakat itu? Saya udah ada bengkel sih kebetulan. Udah ada bengkel? Ya, nama bengkelnya itu Ananta Custom Work. Ananta Custom Work. Di mana itu? Di Nusa Dua Tanjung Benoa. Oh, di Nusa Dua Tanjung Benoa ya. Ananta Custom Work. Tas? Custom. Oh, custom. Ya, Oh, ini. Oh, Ananta Custom Work. Ya. Ananta Custom Work. Ini kaliannya di Bali bisa kalau mau custom berarti ya sana, tapi itu bukan untuk kebut-kebutan ya. Bukan untuk di jalan raya untuk war-war. Tapi kalau malam ya terserah sih. Ya, bisa ke Ananta Custom Work di Nusa Dua. Tuh. Ini Mio tidak ada yang dirubah sama sekali selain mesin. Bagian mesin. Habisnya 35 juta. Sudah mendapatkan seperti ini. Larinya paling kencang 70 di speed 3. Speed 3. Speed 1? Speed 1 maksimal, speed 1 2-nya itu ada di 50. 50-an. Speed sama. Speed 1 2-nya. Oh, berarti ini masih tetap fungsi? Ini masih. Oh, rating iya. masih. Oh, iya ya. Oh, karena tetap ya dari aki ini kelistrikan. Ya. Makanya dari akinya ini saya turunin pakai inverternya itu. Inverter kan tujuannya untuk membagi arus. Ya. Oh, iya. Biar nggak dia tegangan full dari 60 volt. Ya. Nanti meledak lampunya. Berarti kan dari 220 berarti ya? Ya, dari 220 ke 12 volt. Ini ya. 12 volt. Oke, Mas. Siapa tadi? Mas Bonbon? Mas Bonbon. Mas Bonbon atau Bom-Bom? Bom-Bom. Oke, Mas Bonbon, terima kasih sudah berbagi kepada pemirsanya Alan Kribo. Mungkin ada yang mau disampaikan. Siapa tahu nanti bengkelnya tambah rame. Untuk generasi muda, saran saya perbanyaklah menjadi seorang pencipta. Karena sekecil apapun yang kamu ciptakan, itu menjadi kebanggaan tersendiri buat dirimu. Untuk selanjutnya. Ya. Nah. Oke, terima kasih ya Mas. Ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali.